Terima kasih Tony. Malam hari ini Tony luar biasa, persiapannya luar biasa. Luar biasa, kita bisa merasakan urapan daripada Roh Kudus ya. Malam hari ini Ida luar biasa dan puji Tuhan. Malam hari ini kalau belakangan ini kita selalu kalau kasih berita ke WA atau ke apa, salam sehat ya. Dulu-dulu kan tidak ada, sebelum COVID itu kan tidak ada. Sekarang orang selalu berbicara kata sehat-sehat ya. Semua orang mau sehat. Tidak ada orang yang mau sakit. Kita selalu kalau bilang, ya apa kabar? Selamat ulang tahun sehat ya, panjang umur ya. Nah, karena COVID tahun 2020 itu banyak sekali orang yang sakit, bahkan banyak yang meninggal ya. Maka mulai orang-orang lebih memperhatikan yang namanya kesehatan, ya, sehat. Supaya hidup sehat, jauh dari sakit penyakit. Makanya vitamin kita konsumsi banyak sekali ya, supaya kita sehat. Harus minum vitamin ini yang dulu-dulu mungkin kita agak kelalai. Tapi sekarang kita lebih memperhatikan supaya kita sehat, ya. Sehat itu menjadi pilihan setiap orang. Biar uang berapa banyak, tapi kalau kita dalam keadaan sakit, terpuruk sakit, tidak ada gunanya itu uang. Ya, jadi sehat itu pilihan dari setiap orang. Apa yang kita makan, minum sekarang kita mesti perhatikan menjadi kebutuhan kita. Kita tidak boleh sembarangan, ya. Kita harus belajar yang mana namanya makanan yang sehat, buah yang sehat, hidup yang sehat, hidup seimbang. Berbicara mengenai sehat, ada orang mau sehat itu, tubuh, rambut, ada salon rambut ya, kita pergi di salon, rambut kita dirawat supaya rambut kita baik, tumbuh sehat, jangan rontok, jangan botak gitu. Kulit juga orang rawat. Ada perawatan muka sampai mahal-mahal sekali. Itu untuk apa? Untuk supaya cantik ya. Ada juga perawatan kuku. Yang dulu-dulu tidak ada, sekarang kuku orang hias-hias itu, lukis-lukis. Begitu bagus. Itu semua supaya kelihatan cantik ya. Orang berolahraga sama di saya, tiap pagi saya jalan. Supaya apa? Tubuh tuh sehat. Toh? Semuanya harus dijaga. Supaya sehat dan baik. Rambut kalau sudah putih sekali kita pergi cat supaya kelihatan baik. Ya, semua itu supaya baik dan sehat. Kalau sehat itu baik, ya. Kalau tidak sehat berarti sakit. Tubuh kalau sakit tidak enak. Nah, begitu dengan keuangan kita, rumah tangga kita, keluarga kita harus jaga. Kita harus mau semua sehat. Keuangan kita mau sehat, kita harus perhatikan. Bagaimana supaya sehat keuangan kita, supaya keuangan kita baik, ekonomi kita baik, anak-anak kita bisa sekolah baik. Semua itu perlu dijaga. Bahkan pelayanan kita perlu kita rawat. Amin. Tidak ada amin, amin. Bahkan pelayanan juga kita perlu jaga. Malam hari ini saya akan ambil dari Amsal 4 ayat 23. Miliki hati yang sehat. Jadi itu tema saya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Rupanya hati juga perlu dijaga. Ya. Kalau tubuh sudah sehat, muka sudah cantik, tapi kalau hati tidak jaga, hati sakit, tidak sehat. Bagaimana itu? Dalam kerohanian ini firman Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bukan cuma jaga, tapi dengan segala kewaspadaan. Berarti jaga benar-benar. Tidak boleh main-main. Seperti kita menjaga tubuh kita juga menjaga hati kita. Sebenarnya lebih dari segala-galanya. Ini yang firman Tuhan katakan, bukan saya katakan. Sebagai orang percaya, kita yang sudah percaya, kita tahu ada Roh Kudus berdiam di dalam kita.
Pasti hidup kita kan dituntun oleh Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus, kita dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi namanya ini hidup. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Hidup tidak semulus itu. Hari ini baik, besok mungkin tidak baik. Makanya hari firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hati itu wadah dari segala kita punya pikiran, pendengaran, mata, mulut, semua masuk dalam hati. Mengkonsumsi apapun dia masuk dalam hati, yang baik dan yang jahat ada dalam hati kita. Sudah banyak contoh loh, kalau kita jaga itu banyak orang biasa kenapa pakai security kalau orang-orang kaya atau perusahaan-perusahaan atau di bank-bank di bagian ATM ada satpam yang jaga kan, karena menjaga barang yang berharga itu dijaga betul-betul, jangan sampai dicuri. Sama hati kita kalau kita tidak jaga dicuri oleh iblis, diserang. Jadi itu mereka menjaga itu barang berharga. Mereka takut apa? Jangan ada yang pencuri. Orang bikin tembok tinggi supaya jangan masuk pencuri. Mereka pakai itu apa? Kamera kiri kanan. Di Indomaret, di mana kan di supermarket ada kamera karena untuk jaga jangan sampai ada yang mencuri. Hati kita perlu dijaga. Untuk supaya jangan sampai, karena Tuhan tahu kita punya hati ini ada serangan. Jadi barang berharga, orang punya emas, berlian, tentu orang simpan di safety box, masuk di bank. Kalau barang-barang cuma sandal jepit, masa mau masuk di safety box? Tidak perlu kan? Saya ada satu, itu hari ada saya dengar ada orang bilang begini, itu seperti tempat sampah. Tidak perlu satpam jaga. Karena di situ tempat kotoran. Bukan berharga. Ada banyak anjing, ada kucing. Suka bongkar itu tempat sampah. Mencuri barang-barang yang busuk. Tetapi orang menjaga atau orang bisa sewa mahal-mahal penjaga, pengawal untuk menjaga barang berharga. Kira-kira di situ ya. Makanya kenapa, apakah saudara dan saya kita sama-sama bertanya, apakah saya miliki hati yang sehat? Apakah saya, ini berbicara saya, apakah saya bisa proteksi hatiku? Kadang-kadang di hati ada marah, ada kecewa, ada jengkel. Kita selidiki kita punya hati. Karena semua yang kita dengar masuk di hati. Apa yang kita lihat tidak enak, masuk di hati. Kalau kita ke dapur lihat itu yang salah, hai jengkel deh. Jadi kalau pikiran kita tidak enak, hati juga kita tidak enak. Ya, berarti kalau pikiran kita jahat, hati kita juga jahat. Kalau kita kita punya mulut suka dusta, berarti kita punya hati juga dusta. Jadi semua sumber itu masuk ke hati. Makanya dibilang harus dijaga itu hati lebih dari emas permata. Emas berlian lebih daripada surat-surat berharga. Yang menurut dunia itu berharga. Surat-surat berharga. Barang yang mahal kita mesti jaga. Tapi menurut Tuhan yang kita harus jaga itu hati. Jadi pandangan Tuhan dengan pandangan kita manusia berbeda. Apa yang Tuhan mau belum tentu apa sama dengan yang kita mau. Makanya mari kita akan masuk, saya tidak berlama-lama. Jika kita ingin memiliki hati yang sehat, dalam kata tanda kutip hati yang sehat yaitu hati yang benar, hati yang baik, hati yang damai, itu hati yang sehat. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, dari hati itu ada reaksi, keluar reaksi. Dari hati selalu ada respon ya, reaksi. Saya ambil di Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut
berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, sumpah palsu, dan hujat. Ini saya ambil. Ini firman Tuhan yang katakan, dari dalam hati keluar segala kotor-kotor. Dari mulut kita, berasal dari hati. Jadi kalau kita maki orang, berarti kita punya hati sudah maki orang itu. Ini firman Tuhan luar biasa. Kita tidak perlu jelaskan karena sudah jelas sekali. Sangat jelas. Dan semuanya ini memang benar. Jika kita punya hati pahit, ada luka, yang keluar pasti, yang pahit-pahit itu kita semprot orang. Ya ini barangkali masing-masing kita pernah mengalami ya. Pernah mengalami, mungkin sekarang kita sudah tidak. Ini cerita, kita koreksi kembali, kita lihat kembali. Kalau dulu sebelum kita dipilih Tuhan, sebelum kita mengenal Yesus secara lebih dalam, mungkin kita ada dalam keadaan ini. Jadi hati kita itu cermin memberi sumber atau pencerminan daripada perkataan kita dan tindakan kita. Ya, tadi saya sudah katakan, jika hati kita tidak dijaga dengan baik, maka akan terjadi banyak masalah, sumber-sumber masalah timbul. Hati bisa sombong, hati bisa benci orang, hati bisa iri, hati bisa kasar, hati kita bisa licik, palsu. Kita bisa puji orang di muka, tapi kita punya hati bilang, kita bisa bilang, kau cantiknya, kita tidak tulus. Kita bilang cantik, kita tidak tulus. Tuhan mau kita tulus. Lebih baik kita jangan puji itu orang kalau kita tidak bisa puji, jangan. Daripada kita puji tapi kita punya hati tidak tulus. Nah, apa yang berkenan? Mungkin orang senang dengar kita puji, padahal kita hati tidak tulus. Kita sudah berdosa terhadap Tuhan. Ya, jadi dari hati itu ada reaksi. Kita harus hati-hati karena firman Tuhan tidak akan salah. Dia bilang besi menajamkan besi, itu ada di Amsal 27 ayat 17. Jadi jika seseorang itu sakit, mungkin kita rasa kurang enak badan, ada reaksi apa? Ada panas ya? Ada panas, terus ada demam, ada sakit kepala, itu reaksi dari tubuh yang sakit. Jadi kalau hati kita tidak jaga, kalau hati kita sakit, kita periksa saja. Kalau hati, mulut itu tiap hari sungut-sungut, tiap hari marah, kurang sehat itu hati. Maka tadi betul itu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati bisa menyembuhkan kita. Ya, ada contoh di Kejadian 4 ayat 5, saya tidak akan baca, karena tidak keluar itu di layar firman Kain dan Habel. Itu Kain pada waktu itu dia mempersembahkan korban, dia kan petani, dan Habel. Karena dia iri hati, panas hati, ada di ayat 8 dikatakan Kain yang hatinya panas itu, dan iri kepada Habel, lalu tindakannya apa? Dia membunuh adiknya. Jadi dari hati itu bisa tumbuh reaksi. Kita bisa pukul orang, bisa bunuh orang kalau hati sudah panas, sudah benci, kita sudah muak, bisa keluar reaksi. Pertama kata-kata kita maki. Kedua kita punya tindakan. Ada reaksi dari hati. Ini banyak kita lihat kan sekarang medsos, kita dengar di mana-mana terjadi macam-macam. Jadi kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang percaya, puji nama Tuhan, kita ada firman Tuhan yang selalu mengajar kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Ya? Orang tuh garang sekarang, orang tuh marahnya luar biasa, toh saling menjatuhkan. Ya? Inilah yang terjadi, saling menjegal teman dikasih-kasih itu. Ya? Teman sendiri dikasih ganjal. Ini hati yang tidak dijaga. Hati yang bermasalah. Maka dari pikiran timbul pikiran jahat,
kita terus buat rencana jahat. Nah, terus terjadi tindakan yang jahat sampai bisa membunuh orang. Ya, ada orang yang sakit hati, yang pahit hati, ya, tidak bisa hilang-hilang karena orang ini apa? Unek-uneknya dia muat di medsos, ya. Sekarang dia tidak bisa dikasih keluar di medsos, unek-uneknya. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Nah, ini bisa timbul masalah. Kalau kita permalukan orang di medsos, apa orang tidak cari kita? Ingat, hati-hati jika kita memakai medsos. Banyak orang melihat, ini kita harus jaga. Ya, sebenarnya di dalam kita intern sudah cukup kita pakai medsos untuk membawa berita-berita sukacita, ya, untuk membantu orang, menolong orang, menguatkan orang, memberi semangat kepada orang. Ada info-info yang baik untuk kesehatan segala, itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa hati kita mesti dijaga? Karena hati kita itu mudah berubah. Saya ambil di Kolose 3, saya akan bacakan, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dan semua sudah hafal ini 2 Korintus 5 ayat 17, kita adalah ciptaan baru. Kita ciptaan baru, berarti hati kita sudah dibaharui, jangan berubah-berubah. Jangan ini hari kita masuk di hati yang dulu, terus besok kita baik lagi. Nanti hari Minggu pergi gereja kita baik, hari Senin kita lain lagi. Kita adalah umat ciptaan Tuhan, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Apakah kita koreksi? Apakah kita ini ciptaan baru? Nah, Efesus 4 ayat 22 dan 23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Puji Tuhan, firman ini menguatkan saya. Kalau kita sudah dibaharui di dalam roh, pasti pikiran kita, hati kita juga dibaharui. Tidak ada pikiran-pikirannya, kadang-kadang mungkin pikiran bisa melenceng. Dia itu kenapa, ya? Nah, tetapi ada Roh Kudus tuntun kita masuk kembali ke jalan yang baik. Dalam menjalani kehidupan ini tidak mudah. Dalam keluarga saja banyak tantangan. Setiap hari pasti ada tantangan dan masalah. Maka pasti hati kita terganggu. Itu makanya dibilang dijaga baik-baik. Jangan sampai, karena ada serangan tiba-tiba. Kita enak-enak, mungkin bangun pagi enak-enak, jaga benar-benar. Kita tidak boleh lalai, karena kita tiba-tiba, saya bilang tadi ada serangan. Ya, namanya kita manusia kan rapuh. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang bisa lepas semua. Ada masalah, pasti ada tantangan. Kita melihat hal yang tidak baik juga, kita punya mulut langsung bicara. Hati mulai terganggu. Baca berita yang tidak baik, kita punya hati sudah terganggu. Ya, mengganggu pikiran. Dengan telinga, mata, mulut, aduh, kata-kata menyakitkan masuk dalam pikiran. Maka hati kita mudah sekali berubah. Kalau kita sudah tahu, kita suka berubah, kita harus jaga. Jangan mudah terpengaruh. Kita harus terus jaga. Hati manusia itu rentan. Rentan. Hari ini baik, saya bilang, belum tentu besok hatinya baik. Hari ini sukacita, mungkin besok bisa berubah. Itu hati yang penuh dengan segala macam kesulitan bisa masuk ke dalam hati. Saya ambil contoh Saul di 1 Samuel 18, kita nanti baca semua di rumah. Saul
iri kepada Daud. Ya, 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9 ya. Padahal Daud itu dekat dengan keluarga mereka. Hah? Daud diangkat Saul mengepalai para prajurit. Jadi dia orang kepercayaan. Ya. Tetapi karena hati Saul itu bermasalah, Daud dipuji-puji orang. Kita tahu semua ini cerita. Hatinya panas. Ya. Dia mulai ada kemarahan. Dia iri hati. Dia dengki. Dia mulai punya pikiran jahat terhadap Daud. Ya, ya hati manusia tuh kita tidak bisa pegang. Kadang-kadang itu saya bilang bisa berubah. Kenapa? Tiba-tiba ada serangan. Dulu rendah hati. Dulu baik. Dulu kita dipercaya. Tetapi begitu sudah berhasil, sudah menjadi kaya raya, berubah. Kalau dulu mau tegur orang, sekarang tidak mau tegur orang. Ini cuma contoh. Tidak semua orang begitu, tapi ini cuma contoh. Dan banyak yang terjadi. Ya? Kalau dulu masih bodoh, orang ajar sudah pintar, sekarang belaga lebih pintar. Ini hati kita harus kita jaga. Hati-hati menjaga hati. Karena hati kita bisa menjadi sombong. Hati kita bisa berubah. Bisa menjadi sombong. Tidak semudah itu. Ada proses. Hari lepas hari. Kalau menurut saya, kita diproses melalui banyak persoalan. Semakin kita diproses, semakin kita ditekan, semakin kita dianiaya, kita di situ kita dilatih. Supaya kita sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Mau apa lagi kau? Tuhan tempatkan di satu tempat yang kau tidak bisa berdaya. Tidak bisa kau bikin apa-apa. Akhirnya lama-lama kau mengerti. Kau dimampukan Tuhan. Tidak semudah itu. Kita diproses di dalam keluarga, di dalam sakit penyakit, di dalam masalah ekonomi, bahkan di dalam pelayanan kita diproses. Mari, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, mari kita tetap rendah hati, jangan sombong. Karena Tuhan menentang orang yang sombong. Jangan hati itu berubah. Kalau dulu saya begini, ya begini saja. Memang saya begini, dari kita semua diangkat apa? Diangkat dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apa kalau bukan Tuhan. Tidak ada apa-apa, saya dan saudara tidak ada apa-apa. Kita ini lemah, kita ini orang bodoh. Kok bisa berbicara di muka orang? Karena anugerah dari Tuhan. Semua ini titipan Tuhan. Kamu punya kecantikan, kamu punya kepintaran, kamu punya uang berapa banyak, itu titipan dari Tuhan. Kita tidak ada apa-apa. Satu waktu kita harus tinggalkan itu semua. Jadi buat apa kita sombong? Mari kita saling mengasihi, saling membela, saling mendukung, saling mendorong. Saling menegur dan saling menerima. Yang ketiga, kenapa hati itu kita harus jaga? Hati itu menentukan. Boleh dengan kata-kata lain, Tuhan lebih melihat hati. Dari hati, hati kita menentukan perkenanan Tuhan bagi kita. Hidup kita berkenan kepada Tuhan itu dari hati. Mau kau menyembah satu hari 1000 kali, tetapi kalau hatimu jahat, Tuhan tahu. Saya ambil di Kisah 13, kebetulan saya lihat ini bagus, ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Berkenan, tidak mudah kita berkenan. Sedangkan manusia dan manusia mau cari itu manusia suka sama saya, atau sama kita,
Kita mesti banyak melakukan hal-hal supaya orang suka sama kita. Apalagi Tuhan, dia melihat hati kita. Manusia kan bisa lihat dari luar. Atau saya kasih umpamanya contoh Liliana, saya mau supaya dia senang sama saya sogok dia. Atau saya kasih barang. Atau saya kasih yang menyenangkan dia. Supaya dia senang. Tapi belum tentu hati. Tapi Tuhan lihat hati. Saya bisa kasih barang orang tapi hatiku palsu. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat hati. Ya. Di 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Daud kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita tahu Daud diurapi oleh Samuel, padahal banyak saudaranya yang lebih ganteng-ganteng, lebih tinggi-tinggi, dia cuma mungil kecil penjaga domba. Tetapi karena hatinya baik, hatinya berkenan kepada Tuhan, Tuhan pilih kita. Siapa yang mau? Saya. Siapa yang mau hati berkenan kepada Tuhan? Kalau kita ini temu tatap muka enak sekali dan langsung seru, ya. Kita mau seperti Daud. Daud diurapi Tuhan pun bikin dosa. Ada pernah bikin dosa. Dia manusia itu semua penuh dengan kesalahan. Tetapi firman Tuhan mengajar kita. Kita belajar apa yang baik yang kita dengar, apa yang kita tahu. Ya, Tuhan tidak melihat berapa banyaknya pelayanan kita. Mau ikut seminar kiri kanan seperti saya dulu. Ikut semua. Kita mau belajar, kita harus ikut. Tuhan tidak melihat kita cantik bagaimana. Aduh, rambutnya warna pirang. Aduh, alismu, bulu matamu bagus. Bagus, itu semua bagus. Untuk mempercantik diri bagus. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati. Hati yang berkenan bagaimana. Tadi saya pas ada keluar tadi siang sebentar. Ada tuh sopir dari kantor. Kebetulan sopirku belum ada, Edo. Dia kebetulan lagi orang percaya. Dia bilang, Oma, satu hal yang kita orang Kristen susah, taat saja. Taat dalam hal kecil. Tidak usah kita berbicara kita taat firman Tuhan. Taat dalam hal kecil. Tidak dusta umpamanya. Nah, ketaatan yang biasa saja. Yang kecil-kecil. Tidak mudah. Ini hari kita taat. Minggu depan kita tidak taat. Saya terkutik juga. Karena saya pikir, iya betul deh. Jadi Tuhan, kalau Tuhan melihat hati, berarti perkenanan kita, perkenanan Tuhan itu berdasarkan hati kita. Naik turunnya seseorang, berkenan tidaknya Tuhan terhadap dia, tergantung dari kualitas hati. Lebih bagus kita bicara kualitas hati. Ya, kualitas hati, Tuhan melihat kualitas hati. Jadi tidak bisa kita sembunyi. Kita mau pilih mana? Tuhan tahu semua. Kita berdoa Tuhan tahu. Kita menangis Tuhan tahu. Kita sedih Tuhan tahu. Kita jahat pun Tuhan tahu. Maka kita semua mesti mau diproses ya. Hendak kita dibentuk. Kita bertumbuh, dibaharui lewat tantangan dan masalah. Kita dilatih dan kita diuji, dimurnikan. Kita dimurnikan. Jadi kadang-kadang kenapa kita harus lewat padang gurun? Karena memang supaya kita dimurnikan. Ada keadaan yang tidak nyaman kita harus lalui. Tapi kalau kita bertahan, kita bisa lewati. Kita menjadi orang yang berkemenangan. Jadi sekali lagi saya mau katakan sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena tinggi hati tidak baik. Orang sombong tidak baik, Tuhan tidak suka. Jadi tadi 3 hal yang kita sudah belajar, dari hati itu bisa keluar reaksi ya. Kita harus jaga. Dari hati kita bisa berubah, mudah berubah. Sebentar lain. Hati kita tuh, makanya bilang hati itu licik. Sebentar kita begini, sebentar begini. Nah, hati kita itu bisa menentukan Tuhan berkenan kita kepada pelayanan kita, penyembahan kita berkenan. Tuhan lihat kita punya hati yang menyembah. Bukan karena lagu yang kita nyanyikan. Atau bukan karena skill kita itu memang perlu. Tetapi Tuhan melihat hati yang menyembah. Hatinya sungguh-sungguh menyembah.
Nah ini, nah, saya ada yang cepat. Jadi kalau kita tadi sudah tahu bagaimana, kenapa kita harus jaga hati. Sekarang bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa punya hati yang berkualitas, yang sehat? Kita bisa minta kepada Tuhan. Rupanya bisa minta. Kalau kita bisa minta berkat sama Tuhan, Tuhan berkati keuanganku, berkati saya, berkati keluarga. Kita bisa minta, Tuhan saya minta hati yang baik. Perbaharui hatiku Tuhan, minta. Yeskel 36 ayat 26. Di situ ada janji Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan hati yang taat. Jadi kalau kita punya hati yang taat dalam hal kecil, coba kita belajar dalam hal kecil. Kita tidak berbohong umpamanya. Hati kecil. Kita coba jaga. 1 minggu, 2 minggu, kita lewati. Tuhan sudah berikan kita hati yang baru. Kalau kita minta, Tuhan saya tidak mampu, ini saya tidak bisa Tuhan. Kita minta Tuhan. Tuhan pasti berikan, karena apa yang berkenan kepadanya dia berikan. Mari kita datang dan kita minta kepada Tuhan. Kita belajar dari Salomo. Salomo dia minta hati yang dapat membedakan hal yang baik, hal yang jahat dan yang baik. Salomo tidak minta kekayaan, tetapi Tuhan kasih lebih daripada itu. Kita catat di rumah, kita tulis di 1 Raja-Raja 3, ayat 9-10, ayat 12-14. Hati yang penuh hikmat, hati yang penuh pengertian, ini yang Tuhan berikan kepada Salomo. Ini contoh teladan yang harus kita pelajari. Ya, makanya tadi dibilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati kalau sehat, kita bisa, kalau hati gembira, semangat, tiap hari semangat, kita bisa sehat. Benar itu. Hati kita bisa sehat. Kalau hati kita sehat, tubuh kita sehat. Kalau kita minta roh yang baru, tubuh yang sehat, Tuhan berikan. Yang kedua, bagaimana kita harus menjaga? Mau diproses. Mau diproses. Amin. Tidak mudah diproses. Kalau diproses itu banyak sakit, ada bayar harga, tidak enak. Tapi jika kita ingin memiliki hati yang berkualitas, kita harus mau dibentuk. Dan memang setiap kita pasti harus dibentuk. Begitu kita izinkan Tuhan bertakhta di hati kita. Saya mau iring Yesus, saya mau ikut Yesus. Tuhan akan bekerja. Tapi semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan, ya. Tuhan izinkan kejadian-kejadian yang tidak baik, ada tekanan. Kita bisa dipermalukan, dicuekin orang, diceritain orang di belakang. Padahal kita rasa kita sudah bikin yang baik. Disakiti, hati sakit. Tetapi kalau kita tahu ini prosesnya Tuhan, ya, di dalam pelayanan pasti ada gesekan, dalam keluarga saja, mama anak, suami istri, mama dan cucu, orang tua dan menantu, ada gesekan. Bagaimana dalam pelayanan orang yang lain, pasti ada gesekan. Tetapi jangan ini dibawa sampai ke dalam hati yang terdalam. Kita harus cepat selesaikan. Kita melayani, Tuhan melihat hati kodong. Kita minta kepada Tuhan hati, kita mau diproses Tuhan. Minta diproses supaya hati kita bisa lebih baik, lebih tulus kepada orang lain. Kita melayani bukan untuk dilihat orang banyak. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau dibentuk dimanapun kita melayani. Bukan hanya di atas mimbar. Dalam keluarga kita ingat. Jangan sampai kita hebat di luar, tapi dalam keluarga kita begini. Tidak ada nilai. Kita hebat di luar, padahal di tetangga kita begini. Orang cap nih, oh itu sana. Oh dia itu terkenal. Di pasar, oh tukang bakal air. Suka ambil orang punya, beli tobat, minta tambah. Saya dulu begitu ya, di sini tidak ada.
Banyak hal yang kita harus diproses. Jadi kalau kita mau ambil itu tukang sayur punya barang lebih, kita takut karena ada Tuhan. Aduh, jangan kesian. Kodong orang sudah susah jualan, kita ini yang bisa beli, kita mau tekan orang. Hati kita perlu dimurnikan. Saya ada catat di situ Sakaria 13, ya. Barangkali saya baca satu ayat karena ini sudah mau selesai nih. Sakaria 13. Liliana tidak kasih tunjuk saya punya itu keluar. Sakaria 13 ayat berapa tuh? Ayat 9. Sakaria 13 ya. Iya. Sakaria 13. Iya, sebab sesungguhnya Sakaria 13. Yuk, aduh. Tunggu ya, sebentar, tidak lama. Oh ya. Nah, ya. Aku akan menaruh yang sepertiga di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka. Oh, ada. Iya. Aku akan menaruh yang sepertiga dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Ini maksudnya Tuhan, tujuan kita diproses. Supaya kita bisa memanggil ya Allah, ya Bapa, ya Tuhan Allahku, saya di sini. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Ya, mari kita, Tuhan mau kita selidiki hati. Setiap hari kita koreksi. Kita di gereja kan kalau masuk misa selalu ada 2 tobat, tuh, ada pertobatan. Kita selalu disuruh bertobat, disuruh masuk dalam pertobatan. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Jadi manusia kita terbatas, setiap hari malam sebelum kita tidur kita minta Tuhan selidiki hati kita. Apakah sepanjang hari ini ada yang saya menyakiti hati Tuhan? Menyakiti orang lain, menyakiti keluarga, itu kita sudah sakiti hati Tuhan. Ya? Jadi mari kita, hati kita lebih sering dicek. Ya, jadi ada 3 hal tadi, hati kita mesti dicek ya. Kita minta kepada Tuhan, kita mau diproses ya, dan kita mau selidiki hati kita. Karena kita yang sendiri tahu kita punya hati, orang tidak tahu ya. Nah, jadi dari satu sumber kita memuji Tuhan dari mulut, kita memuliakan Tuhan dari mulut kita juga, kita jaga hati kita ya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dan air tawar ya, dari mata air yang sama? Satu sumber air, kalau air bersih dia harus keluar bersih. Itu ada di kitab Yakobus. Hatimu bersih, hatimu sehat, maka kata-kata yang keluar itu semua pasti baik untuk menyenangkan orang ya, berkenan kepada Tuhan. Kita ya, 3 hal itu yang saya. Terus sebagai penutup, ada ayat penutup. Ini yang kita lakukan, mari. Filipi 4 ayat 8. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Mari kita pikir yang baik-baik deh. Pikir firman Tuhan. Saya kalau di tempat tidur, ini saya bukan bohong ya, benar. Saya kalau di tempat tidur, tidak bisa tidur, saya mulai pikir. Tadi saya baca ayat apa di, apalagi kalau saya ada pikir renungan begini, terus saya mulai, poin 1 tadi apa di, saya mulai baca-baca dalam. Oh, poin 2 apa di. Nah, saya mulai merenungkan begitu di tempat tidur supaya saya bisa tidur. Jadi puji Tuhan, malam hari ini kita sudah belajar bagaimana supaya kita miliki hati yang, itu kita mesti minta kepada Tuhan. Minta, maka Tuhan akan memberinya. Kita harus minta, kita dibentuk Tuhan, dan kita sering-sering menguji hati.
pikirkan yang baik-baik saja. Kalau ada orang bicara tidak baik, kita pikirkan, oh dia pernah bikin baik sama saya. Oh dia pernah berbuat salah sama saya. Aduh sudah, ini kita belajar. Hari lepas hari belajar. Meskipun ini hati sakit, mari kita belajar. Sama-sama kita berjuang. Saya juga sampai sekarang masih berjuang. Tidak semudah itu kita bicara. Kita mesti lakukan. Satu hal, kita taat saja kepada Tuhan tidak mudah. Ya, kita bergumul hari lepas hari, dan Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberkati kita, menuntun kita. Ya, saya rasa sampai di sini, biar firman Tuhan ini yang sederhana menjadi, kita bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita sama-sama belajar untuk melakukan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.